hukum penolakan pengadilan. Terus, apa jadinya kalau Anda nekat ngabain aturan formil tadi? Siap-siap ngadepin skenario terburuk. Kalau permohonan Anda ditolak sampai tingkat kasasi, putusan itu bakal jadi inkrah van gevoisde, atau punya kekuatan hukum tetap. Dan dengerin baik-baik, Mahkamah Agung itu nggak peduli kas perusahaan Anda udah bener-bener kosong melompong. Mereka cuma ngelihat prosedurnya. Kalau permohonan ditolak karena cacat formil, secara hukum perusahaan Anda bakal dianggap solven atau sehat, dan boom, Anda langsung kehilangan perisai perlindungan kepailitan. Dari situ, rentetan bencana beneran dimulai. Tanpa adanya status pilot, Anda otomatis kehilangan hak stay atau penangguhan eksekusi. Hasilnya, kekacauan total pastinya. Kreditor bakal langsung mulai nagih secara individu, ngirim gugatan perdata bertubi-tubi, dan yang paling parah, mereka bakal buru-buru nyita aset produktif Anda. Praktisnya, kreditor yang paling cepat bertindak, dia yang bakal ngambil aset terbaik. Prinsip pembagian aset yang adil udah nggak berlaku lagi di titik ini. Dan ngerinya lagi, efek dominonya juga bakal ngancurin reputasi perusahaan. Penolakan dari pengadilan itu ngirim sinyal negatif ke pasar, ngasih tahu mereka kalau manajemen Anda itu nggak kompeten, bahkan sekedar untuk ngurus prosedur hukum yang paling dasar. Kepercayaan investor udah pasti lenyap seketika. Belum lagi, sebagai pihak pemohon yang kalah, siap-siap aja perusahaan Anda bakal dipaksa buat nanggung seluruh biaya perkara pengadilan. Benar-benar jatuh tertimpa tangga kan? Oke, kita bergeser dari masalah ke solusinya di bagian keempat, panduan legalitas dokumen debitur. Tenang aja, kita nggak bakal ngebahas masalah tanpa ngasih solusinya. Ini dia, cetak biru yang bisa Anda pakai. Langkah pertama, pastikan kedudukan hukum pemohon itu benar-benar solid dan nggak bisa dibantah. Langkah kedua, periksa lagi tanggal kedaluarsa KTP jajaran direksi, dan kalau ada direktur asing, buruan urus legalisasi kedutaan dari jauh-jauh hari. Langkah ketiga, pastikan semua dokumen yang Anda bawa itu adalah bukti tertulis yang otentik. Ingat ya, kesempurnaan administratif itu adalah satu-satunya bahasa yang dipahami sama hakim di tahap-tahap awal ini. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, strategi praktis direksi perusahaan. Kalau kebetulan Anda duduk di kursi direksi, ini adalah action plan konkret yang bisa langsung diterapkan. Sebelum berani melangkah ke pengadilan, jalankan dulu rapat umum pemegang saham sesuai aturan internal perusahaan Anda. Setelah itu, dekati kreditor Anda secara proaktif dan transparan. Obrolin dan minta persetujuan tertulis dari mereka soal siapa kurator yang bakal diangkat nanti. Terakhir, konsolidasikan semua tumpukan bukti formil itu jadi satu sebelum mendaftar. Pendekatan yang transparan dan rapi kayak gini nih, yang bakal nyelamatin permohonan Anda dari keranjang sampah pengadilan. Jadi, benang merah dari explainer kita hari ini tuh jelas banget. Kepatuhan hukum formil, terutama soal mengamankan surat persetujuan kreditor yang diwajibkan sama SEMA 2 2016 tadi, itu sama sekali bukan urusan administrasi sepele. Itu adalah garis pemisah yang sangat mutlak. Garis yang misahin antara proses penyelamatan aset korporasi yang terstruktur rapi dengan kehancuran akibat likuidasi brutal yang penuh kekacauan. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan krusial nih buat Anda. Kalau misal krisis itu datangnya besok pagi, apakah perusahaan Anda benar-benar udah siap secara internal untuk ngebuktiin legalitas administratifnya di pengadilan niaga? Saran saya, jangan nunggu badannya datang baru mulai sibuk ngerapihin dokumen. Terima kasih udah bergabung di sesi explainer kali ini. Pastikan fondasi hukum korporasi Anda kuat, dan sampai jumpa di analisis mendalam.